tiba-tiba out of nowhere di hari libur pengen bahas buku ini lagi. Si buku yang pernah menemani di masa-masa berat dan sampai sekarang belum habis kebaca. Itu hal yang sangat gila menurutku. Sampai sekarang juga belum habis kebacanya. Cuman aku pengen share beberapa poin atau beberapa sentence dan kalimat yang menurutku keren gitu, yang sedikit kayak nusuk gitu. Ya, let's try, kita mulai aja ya. Nih, ini sebenarnya kata-kata yang cukup membuat gimana gitu ya, kayak kan pernah berada di titik yang gue tuh ngerasa kayaknya masalah nih kenapa gue aja gitu kan. Ternyata di buku ini tuh disebutin sejatinya tidak ada yang disebut masalah pribadi, personal problems. Jika Anda memiliki suatu masalah, ada peluang jutaan orang lain juga memiliki, entah dulu, sekarang, atau esok. Dan orang itu bisa jadi seseorang yang Anda kenal. Kesadaran ini tidak mengurangi masalah yang Anda hadapi atau tidak membuat rasa sakit Anda hilang. Juga bukan berarti Anda bukan korban atas suatu situasi. Jadi di buku ini tuh konsepnya tuh nggak ada yang namanya personal problems atau masalah pribadi gitu. Mungkin kalian juga sempat pasti merasa yang itu masalah kalian gitu, itu masalah pribadi kalian. Tapi sebenarnya ada peluang jutaan orang, mungkin orang yang Anda kenal juga pernah merasakan hal yang sama gitu, yang juga kalian rasakan dan kalian hadapi gitu. Jadi jangan pernah merasa, jadi aku tarik kesimpulannya, jangan pernah merasa kalian sendiri untuk menghadapi masalah itu, karena masih ada banyak orang lain yang mungkin sudah mengalami atau belum mengalami atau akan mengalami, kita juga tidak tahu hal yang sama dengan kalian gitu. Jangan menutup diri, jangan menyalahkan diri sendiri karena tidak ada yang namanya masalah pribadi. Gitu kali ya gitu. Tapi balik lagi, logika masih nggak gini kan, masih nggak bisa terima nggak ada masalah pribadi ya. Ya mungkin itu jatuhnya, kalau aku berpikir itu mungkin lebih ke bukan masalah pribadi, tapi kalian menyikapinya secara personal gitu, dan kalian menanggapi masalah itu sebagai masalah pribadi kalian gitu. Padahal sebenarnya mungkin kalian bisa sharing ke orang, mungkin kita bisa mencari pandangan orang lain yang mungkin sudah pernah mengalami masalah seperti itu. Jadi kita bisa menanggapi masalah itu dengan lebih bijaksana gitu kali. Tapi jujur ini bukunya belum selesai tak baca loh. Aduh. Menjadi rata-rata telah dianggap sebagai sebuah standar baru kegagalan. Perhatikan, hal paling buruk yang Anda hadapi adalah berada di tengah-tengah kawanan, di tengah-tengah kurva lonceng. Saat standar kesuksesan suatu budaya adalah dengan menjadi luar biasa, maka akan lebih baik berada di sudut bawah kurva lonceng tersebut daripada di tengah-tengah. Karena di sana minimal Anda masih dianggap istimewa dan berhak menerima perhatian. Banyak orang yang memilih strategi ini untuk membuktikan kepada semua orang bahwa merekalah yang paling menderita atau yang paling tertindas atau yang paling menjadi korban. Ya, kadang perspektif ya, atau gambaran orang-orang tuh, kalau lu mau, mungkin kesuksesan itu diartikan dalam sebuah kurva. Lu ada di atas, lu ada di bawah. Itu yang menjadi pusat perhatian gitu. Kalau lu di tengah-tengah ya tidak akan ada yang peduli, tidak akan ada yang notice gitu mungkin kali ya.
Kayak banyak yang memilih untuk menjadi di bawah saja ketimbang di atas. Karena ketika dia di bawah, penderitaan dia akan lebih ternotis gitu kali ya. Tapi itu mungkin hal yang salah ya. Menjadi rata-rata, menjadi manusia normal, menjadi tidak terkenal, menjadi bukan siapa-siapa, mungkin ya perjalanan kita untuk menuju puncak lonceng itu gitu. Tapi nggak sedikit juga yang menjual ketidakbisaannya itu gitu kali ya. Tapi itu sebenarnya ini sentence ini nggak masuk di otakku. Maksudnya gimana gitu? Maksudkah apakah kita yang menempatkan diri jadi paling bawah, kita yang kadang-kadang kan kita yang kayak menyalahkan ya, oh ini aku yang salah semuanya, aku yang paling menderita, aku yang paling punya problem. Menempatkan diri seperti itu kali ya yang dimaksud, yang ya jangan gitu. Nih, jika penderitaan tidak bisa ditolak, jika permasalahan dalam kehidupan kita tidak dapat dihindari, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan bagaimana saya menghentikan penderitaannya, tapi mengapa saya menderita, demi tujuan apa gitu. Ya sih, dari sudut pandang ini ya kita coba aja ganti pertanyaan-pertanyaan terhadap diri kita. Yang kayak, gimana sih caranya gue bakalan ngentiin penderitaan ini? Apa yang harus gue lakukan gitu? Gimana caranya gue stop semua penderitaan ini gitu? Coba kita ganti, kata buku ini tuh coba kita ganti jadi, mengapa saya menderita? Tujuan saya apa ya? Kita melihat sisi ke tujuan masa depan kita dari sebuah penderitaan ini. Apa sih goals yang kita mau capai? Dan menyadari bahwa bukan penderitaan ini yang kita stop, tapi mengapa saya harus menderita, demi apa, tujuannya apa, agar mungkin kita lebih bisa menerima, berdamai dengan penderitaan, karena ada sebuah tujuan besar yang akan kita capai. Jadi ya gimana caranya kita biar bisa bersahabat, menerima dan berdamai dengan penderitaan kita gitu. Jangan yang kayak stop penderitaan, stop, kamu stop, jangan ada di hidupku lagi. Tapi penderitaan, mengapa ya saya menderita? Ini loh tujuanmu. Oh iya, ya udah, yuk kita bareng-bareng sampai di tujuan kita itu. Iya nggak sih? Gitu kali ya. Ya anggap aja gitu. Pemikiran kita tuh seperti itu. Nih, jika Anda ingin mengubah cara Anda memandang permasalahan Anda harus mengubah nilai yang Anda pegang dan atau bagaimana Anda mengukur kegagalan atau kesuksesan. Jadi katanya nilai yang kita pegang yang kita harus ubah gitu. Contohnya nilai yang dipegang Onoda tentang kesetiaan kepada Kekaisaran Jepang lah yang menahannya berada di lubang selama 30 tahun. Karena dia setia gitu. Kesetiaannya itu, nilai yang dia pegang itu yang membuat dia bisa bertahan di penderitaannya itu. Ada nilai yang dia pegang untuk bisa bertahan selama itu gitu. Tapi nilai yang sama juga yang membuatnya merasa pedih ketika pulang ke Jepang.
ketika dia memegang teguh sebuah nilai yang membuat dia bisa bertahan di permasalahannya dia, di masa-masa sulitnya dia. Tapi ketika dia pulang ke Jepang melihat peradaban, dia merasa sangat kecewa dengan nilai yang dia pegang gitu. Ternyata orang-orang tidak sama pemikirannya dengan mereka gitu. Tapi balik lagi ya tidak akan ada habisnya kalau kita membandingkan dengan orang lain gitu. Ini ternyata kalau kita menjadi positif terus-terusan gitu juga nggak baik. Saat kita memaksa diri kita untuk tetap positif sepanjang waktu, kita mengingkari kalau keberadaan masalah itu. Dan ketika kita menyangkal masalah kita menihilkan kesempatan yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah dan menjadi bahagia. Permasalahan membuat hidup kita lebih bermakna dan penting. Karena itu, menghindari masalah justru menuntun kita kepada suatu kondisi yang hampa makna. Bahkan meskipun di suatu sisi menyenangkan. Jadi, terlalu berpikir positif dengan suatu hal dan akhirnya kita hengkang dari permasalahan itu memang membuat kita mungkin merasa kebahagiaan semu. Karena tidak bertemu dengan permasalahan itu. Tapi kuncinya di sini adalah permasalahan membuat hidup kita lebih bermakna dan penting. Oleh karena itu pentingnya kita belajar dan mengambil hikmah dari setiap permasalahan, bukan berpikir positif dan melupakan permasalahan yang ada. Dan kita tidak bisa menyangkal tentang akan adanya permasalahan itu gitu, karena mungkin permasalahan itu yang akan membuat kehidupan ini lebih bermakna dan lebih penting karena kita bisa menerima, berdamai dan menyelesaikan masalah yang kita ada gitu, bukan yang menghindari, melupakan dan menganggap permasalahan itu tidak ada karena kita terlalu berpikir positif di satu hal gitu. Mungkin berpikir positif itu perlu juga gitu, memang perlu kita harus berpikir positif, tapi bukan, mungkin aku koreksi, bukan berpikir positif tapi melihat sisi positifnya gitu. Itu kali ya, balik lagi kali ya gitu ya. Oke, last sentence untuk kali ini karena sebenarnya memang belum selesai dibaca gitu loh guys. Oke. Semakin kita memilih untuk menerima tanggung jawab dalam kehidupan kita, semakin besar kekuatan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan. Menerima tanggung jawab atas masalah yang kita hadapi menjadi langkah pertama untuk menyelesaikannya. Intinya adalah mengambil tanggung jawab atas masalah yang kita hadapi. Dan ya, semakin kita memilih untuk menerima tanggung jawab itu, ya semakin besar juga kekuatan yang dibutuhkan gitu. Tanggung jawab ya diambil ya memang ada kekuatan besar yang harus kita miliki gitu. Apa aja kekuatannya ya, yang bisa jawab ya diri kita sendiri. Apa yang membuat kita kuat, apa yang membuat kita tegar untuk mengambil tanggung jawab ini untuk bisa berdamai dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Gitu. Jadi intinya kita harus bertanggung jawab, mengambil risiko, dan memang untuk bisa bertanggung jawab dibutuhkan kekuatan yang besar. Alright. Ini buku ini bisa buat kita berdebat dengan apa yang tercantum atau apa yang tergores atau apa yang terketik atau apa yang tercetak di buku ini.
tentang konsep-konsep kehidupan kita. Cukup seru sih. Bye-bye.